Artinya Danantara ini kekuatan ekonomi, dana investasi yang merupakan energi kekuatan masa depan Indonesia. Kekayaan negara dikelola, dihemat untuk anak dan cucu kita. Danantara dapat memfasilitasi ekspansi perusahaan lokal ke luar negeri melalui mekanisme pembiayaan yang lebih fleksibel dan strategi penetrasi pasar yang kuat. Prabowo menyebut Danantara, lembaga investasi kekayaan negara, akan meluncur dengan total dana kelolaan lebih dari 900 miliar dolar AS atau setara 14,68 triliun rupiah. Indonesia memasuki era baru dalam pengelolaan investasi strategis dengan hadirnya Danantara, sebuah lembaga yang bertujuan untuk mendorong transformasi ekonomi dan menumbuhkan korporasi berskala besar. Sebagai pilar investasi nasional, Danantara dirancang untuk menjadi katalisator dalam menciptakan ekosistem bisnis yang kompetitif, inovatif, dan berdaya saing global. Kehadiran Danantara diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pemerintah di atas 8%. Banyak kalangan yang mengaitkan dibentuknya Danantara karena kita ingin punya holding atau lembaga pengelola investasi BUMN yang kuat seperti layaknya Temasek di Singapura atau Khazanah Berhad Malaysia. Di Indonesia, Temasek menjadi pemegang saham terbesar kedua Telkomsel setelah PT Telkom. Selain itu, Temasek juga masuk industri perbankan di Indonesia melalui DBS Bank, asuransi AIA, Prudential, perusahaan properti Capitaland, hingga e-commerce Lazada, dan masih banyak lagi. Sementara Khazanah Malaysia investasi di Indonesia di PT XL Axiata, CIMB Niaga, dan juga masih banyak lagi. Apakah kira-kira Danantara mampu membawa perusahaan BUMN Indonesia untuk go global seperti grup Temasek Singapura atau setidaknya seperti Khazanah Malaysia? Beri komentar kalian di bawah. Danantara singkatan dari Daya Anagata Nusantara. Artinya adalah kekuatan masa depan Nusantara yang merupakan lembaga pengelola investasi baru di Indonesia yang diluncurkan pada 24 Februari 2025. Lembaga ini bertujuan untuk mengelola dan mengoptimalkan aset negara melalui investasi di berbagai sektor strategis, termasuk energi terbarukan, manufaktur maju, industri hilir, dan produk pangan misalnya. Dengan modal awal sebesar 1.000 triliun rupiah, kira-kira sepertiga dari APBN Indonesia, sekitar 61 miliar US dollar, Danantara diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai di atas 8% per tahun hingga 2029 yang akan datang. Namun kondisi terakhir dengan keterbatasan dana pemerintah, Danantara baru akan disuntik 325 triliun pada 2025 ini dari efisiensi anggaran Kementerian tahun 2025 ini. 7 badan usaha milik negara atau BUMN besar di Indonesia termasuk Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PLN, Telkom, MindID akan berada di bawah naungan Danantara dengan aset pertama 900 juta dolar Amerika Serikat atau 14 triliun. Prabowo berharap Danantara menjadi kekuatan ekonomi baru bagi Indonesia. Pendirian Danantara direspon dengan berbagai sikap yang berbeda-beda di masyarakat, mulai dari yang optimis sampai yang pesimis. Yang optimis berharap Danantara bisa menjadi lembaga International Sovereign Fund Indonesia seperti Temasek Singapura dan memberikan kontribusi dalam penciptaan lapangan kerja dan sumber pendapatan baru negara. Namun yang pesimis, mereka pada takut jika Danantara akan menjadi pesaing baru swasta, mematikan bisnis swasta, hingga menjadi ladang baru yang memungkinkan adanya risiko korupsi dan penyelewengan keuangan negara, termasuk kekhawatiran akan monopoli dan eksploitasi sumber daya strategis nasional. Di samping itu, jangan sampai kehadiran Danantara dapat mengorbankan kepentingan nasional demi keuntungan korporasi itu. Bagaimana pendapat kalian? Apakah Danantara bisa benar-benar akan berhasil sebagai wadah investasi nasional ke pasar global maupun dalam negeri, atau hanya akan menjadi pelabuhan bagi orang-orang
yang ingin memanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri atau segelintir orang? Beri komentar Anda di bawah. Saya akan bahas alasan pembentukan Danantara, strategi apa untuk pengembangan Danantara, bagaimana respon masyarakat yang sesungguhnya, kemudian jika dibandingkan dengan Temasek Holding akan seperti apa, dan Danantara apakah akan membawa Indonesia go global. Kita kupas dalam Kupi Panas FS. Saya Farid Subhan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten Kupas FS yang akan datang. Kita seperti biasa ngopi dulu. Alasan pembentukan Danantara. Indonesia membutuhkan strategi investasi yang lebih progresif, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Danantara hadir untuk memainkan peran yang strategis ini. Danantara diharapkan berperan mengelola dana investasi yang tidak hanya menguntungkan negara, tetapi juga membuka peluang bagi sektor swasta dan UMKM untuk berkembang dalam ekosistem bisnis yang sehat. Lebih dari sekedar pengelolaan modal, Danantara membawa misi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam ekonomi global. Investasi yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan profitabilitas semata, tetapi juga mendorong inovasi yang mempercepat digitalisasi, serta membangun sektor-sektor strategis yang menjadi fondasi ekonomi masa depan Indonesia. Dengan pendekatan ini, Danantara diharapkan dapat menciptakan korporasi nasional yang mampu bersaing di kancah internasional tanpa mengabaikan peran penting industri dalam negeri kita. Sebagai langkah awal, Danantara akan berfokus pada sektor-sektor dengan potensi pertumbuhan tinggi seperti infrastruktur, teknologi, energi terbarukan, dan industri manufaktur yang memiliki nilai tambah. Dengan mengadopsi praktek terbaik dari lembaga investasi global seperti Temasek Singapura dan juga Mubadala UEA, Danantara siap menjadi mesin pertumbuhan baru bagi ekonomi Indonesia, mendorong kemandirian ekonomi, serta memastikan bahwa pembangunan yang terjadi itu berdampak luas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya dengan memanfaatkan potensi dari seluruh dunia sebagai pasar maupun mitra strategis investasi. Danantara harus memiliki visi jangka panjang dalam mengelola investasi negara. Investasi yang hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek bisa memberikan dampak yang negatif bagi ekonomi nasional dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi Danantara untuk memastikan bahwa setiap investasi yang dilakukan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah dengan fokus pada industri berbasis nilai tambah. Sebagai contoh, daripada hanya mengekspor bahan mentah, investasi harus diarahkan pada pengembangan industri hilir. Dengan cara ini, Indonesia bisa mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar dari sumber daya yang kita miliki, sekaligus menciptakan banyak lapangan kerja yang berkualitas. Danantara juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan juga dampak lingkungan dalam setiap keputusan investasinya. Investasi yang dilakukan harus berorientasi pada keberlanjutan, baik dari segi lingkungan maupun kesejahteraan sosial. Dengan menerapkan prinsip environmental, social, dan governance atau ESG, Danantara bisa memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diciptakan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memberikan dampak yang positif bagi masyarakat luas. Sebagai lembaga investasi strategis, Danantara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan model bisnis yang tidak hanya menguntungkan dari segi angka, tetapi juga berkontribusi terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Dengan memastikan bahwa investasi dilakukan secara berkelanjutan, Danantara bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan juga berdaya saing tinggi. Strategi pengembangan Danantara. Danantara diharapkan sukses dalam membantu ekspansi BUMN di dalam negeri dan juga di luar negeri. Kehadiran Danantara tidak boleh mematikan pelaku bisnis swasta lokal, apalagi UKM. Strategi pengembangan bisnis Danantara yang ideal harus berbasis pada keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dengan membangun produktivitas lokal, membangun daya saing global, dan juga memiliki orientasi pada keberlanjutan dan penciptaan lapangan kerja
bagi generasi muda Indonesia. Strategi yang pertama adalah model bisnis berbasis global dengan sumber daya lokal. Strategi ini memungkinkan Danantara beroperasi secara global dengan memanfaatkan sumber daya lokal dalam setiap strategi ekspansinya. Misalnya, SDM-SDM profesional lokal yang handal dapat didistribusikan untuk pengembangan bisnis BUMN, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga untuk pasar luar negeri. Kolaborasi SDM internasional dengan SDM lokal kita akan membangun atau meningkatkan kompetensi dan juga daya saing SDM Indonesia dalam jangka panjang sehingga kita siap bersaing di kancah internasional. Seperti yang dilakukan di Korea Selatan yang mampu membawa SDM Korea Selatan di kancah global, kancah dunia dengan ekspansinya Samsung, LG, Hyundai ke seluruh dunia. Jika Danantara ekspansif ke luar negeri, diharapkan SDM lokal Indonesia akan mampu bersaing di kancah global dan hasilnya akan kembali untuk membangun Indonesia ke depan. Pengembangan produk dan layanan dari Indonesia tidak hanya harus memenuhi kualitas yang diharapkan pasar lokal dalam negeri, tetapi juga harus memenuhi harapan internasional. Yang paling penting bagaimana berkontribusi membantu pengembangan UKM nasional naik kelas dan dibawa ke pasar global dengan mengintegrasikan mereka ke dalam ekosistem bisnis Danantara secara global. Strategi yang kedua adalah digitalisasi dan teknologi yang inklusif. Danantara dapat memfasilitasi investasi di bidang digitalisasi dan juga teknologi yang inklusif untuk memperkuat daya saing bisnis lokal kita, bukan malah memperbesar atau memperlebar kesenjangan ekonomi kita. Platform ekonomi digital dapat dimanfaatkan oleh Danantara untuk membantu memonitor produktivitas sektor ekonomi utama Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk memonitor ketersediaan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan apabila ada kelebihan produksi bisa dilakukan ekspor ke luar negeri. Yang ketiga adalah model bisnis berkelanjutan. Meskipun berperan sebagai investment dan sovereign fund yang berorientasi pada profit, Danantara harus memastikan memiliki nilai-nilai bisnis yang dipegang teguh ketika melakukan ekspansi baik di dalam maupun luar negeri. Misalnya tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, seperti kepedulian terhadap prinsip-prinsip HAM, lingkungan, pengembangan komunitas yang berkelanjutan. Yang keempat adalah kebijakan dan regulasi yang mendukung ekosistem bisnis. Danantara perlu bekerja sama antara pemerintah dan juga lembaga-lembaga internasional, perusahaan-perusahaan internasional untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, memastikan bahwa ekspansi global tidak merugikan bisnis kecil dan juga memberikan keuntungan bagi perusahaan yang mendukung bisnis lokal dan memastikan bahwa produk Danantara sesuai dengan standar global tanpa menghilangkan kearifan lokal. Meskipun aktivitas itu dilakukan di luar negeri misalnya karena Danantara berinvestasi untuk membawa perusahaan Indonesia untuk go internasional, Danantara juga diharapkan tidak menjadi seperti VOC di zaman modern. Kemudian yang kelima adalah pengembangan SDM dan kewirausahaan lokal. Danantara juga perlu menciptakan ekosistem yang memungkinkan tenaga kerja dan pengusaha lokal untuk tumbuh dengan mendukung inovasi bisnis berbasis teknologi di setiap negara di mana Danantara melakukan ekspansi. Pemerintah juga harus memberikan akses ke pendidikan dan pelatihan bagi pekerja lokal agar bisa beradaptasi dengan standar global. Saya rasa ini tentunya untuk dalam jangka waktu 2-5 tahun ke depan. Untuk tahun pertama mungkin fokus di dalam negeri. Respon beragam terhadap Danantara. Keberadaan Danantara dalam pengelolaan BUMN menuai banyak sekali respon dari masyarakat. Respon positif terutama konsep investment and international sovereign fund bisa menjadi solusi terhadap kebutuhan nasional terhadap percepatan pembangunan nasional berbasis investasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Danantara juga diharapkan membawa perbaikan tata kelola BUMN menjadi lebih profesional, efisien, dan berdaya saing global. Dengan pengalaman dan jaringan internasional yang luas, Danantara dapat membawa standar manajemen yang lebih profesional ke dalam BUMN kita, kemudian mendorong digitalisasi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara. Hal ini berpotensi mengurangi inefisiensi birokrasi yang selama ini menjadi masalah klasik bagi BUMN-BUMN di Indonesia.
Sekaligus juga memastikan bahwa perusahaan-perusahaan milik negara itu dapat bersaing yang lebih kuat di tingkat internasional. Selain itu, Danantara juga bisa menjadi jembatan bagi BUMN untuk melakukan ekspansi ke pasar global, membuka peluang investasi asing, serta meningkatkan daya saing produk dan layanan nasional kita ke kancah internasional. Yang tak kalah penting, Danantara juga berpotensi membantu mendorong inovasi dan ekosistem bisnis dalam negeri dengan menjadikan BUMN sebagai katalis bagi pengusaha lokal dan juga bisnis startup. Danantara diharapkan memberikan kesempatan dalam penciptaan lapangan kerja baru bagi talenta profesional Indonesia di industri nasional maupun di kancah global. Dengan ekosistem yang lebih terbuka dan juga kolaboratif, BUMN bisa menggandeng UMKM, perusahaan rintisan, talenta lokal dalam berbagai proyek strategis nasional maupun internasional, termasuk menciptakan rantai pasok yang lebih inklusif serta mendorong transfer pengetahuan dan teknologi. Jika dikelola dengan prinsip keberlanjutan dan tata kelola yang baik, kehadiran Danantara dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berorientasi jangka panjang. Namun di sisi lain terdapat ketakutan masyarakat terhadap Danantara, terutama karena keterlibatannya di dalam pengelolaan BUMN yang mungkin bisa berakar pada kekhawatiran akan adanya monopoli baru, eksploitasi baru terhadap sumber daya strategis nasional kita. Ini harus dihindari dan dikontrol bersama oleh masyarakat. Jika perusahaan ini mengendalikan sektor-sektor vital nasional seperti energi, infrastruktur, keuangan, ada risiko hilangnya daya saing swasta karena kalah bersaing dengan perusahaan negara. Danantara tidak boleh hadir menjadi ancaman bagi swasta yang tadinya ditargetkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi, malah justru mematikan peran swasta untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Maka dengan demikian Danantara harus membantu mitra-mitra lokal kita, para pengusaha swasta kita untuk menjadi mitra strategis Danantara untuk go internasional. Di samping itu, jangan sampai keputusan bisnis untuk mengejar profit membuat BUMN lupa untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Karena jika terjadi, hal ini bisa memperburuk kesenjangan ekonomi dan menciptakan ketergantungan yang tinggi terhadap kebijakan korporasi yang kurang transparan bagi publik. Selain itu, masyarakat juga takut bahwa Danantara bisa menggeser peran negara dalam mengelola aset nasional yang seharusnya berfungsi untuk kepentingan rakyat banyak. BUMN dikhawatirkan menjadi privatisasi baru yang terselubung yang dapat membuat layanan publik seperti listrik, transportasi, telekomunikasi yang kemudian berorientasi pada profit daripada berorientasi pada pelayanan publik dan pelayanan sosial. Yang terakhir, ada kekhawatiran bahwa Danantara bisa melemahkan daya saing bisnis lokal karena dominasi pasar BUMN yang terlalu kuat. Dengan akses ke sumber daya negara, perusahaan BUMN bisa lebih mudah mendapatkan kontrak yang besar, teknologi yang lebih canggih daripada swasta, serta dengan adanya subsidi yang tidak tersedia bagi swasta membuat BUMN bisa membunuh pengusaha swasta dan juga UMKM lokal. Danantara versus Temasek Holding Singapura. Temasek Holding merupakan perusahaan investasi dan sovereign fund pemerintah Singapura yang berdiri sejak tahun 1974. Berbeda dengan lembaga pemerintah atau badan hukum lainnya, Temasek beroperasi sebagai entitas komersial yang tunduk pada Undang-Undang Perusahaan Singapura. Perusahaan ini memiliki dewan direksi serta tim manajemen profesional independen yang juga membayar pajak dan mendistribusikan dividen kepada pemegang saham. Jadi bentuknya adalah badan usaha. Jika Temasek itu melakukan investasi di berbagai sektor strategis di seluruh dunia termasuk di Indonesia, sementara BUMN Indonesia masih berkutat pada proyek-proyek atau market domestik saja atau market dalam negeri di Indonesia. Temasek memiliki kebebasan lebih dalam pengambilan keputusan, tidak terlalu dikontrol oleh negara. Temasek memiliki reputasi global dan mudah menarik mitra investasi dunia. Sementara ini, Indonesia masih belum sepenuhnya berhasil membangun kredibilitas investasi bagi investor di tingkat internasional. Temasek jauh lebih matang dan memiliki skala yang sangat besar dibandingkan dengan Danantara tentunya karena Danantara baru lahir. Namun dengan strategi yang tepat, Danantara bisa berkembang dengan memanfaatkan potensi domestik dan meningkatkan exposure-nya, bisnisnya di kancah internasional.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat ekosistem, misalnya kolaborasi dengan startup. Jika bagus startup teknologi kita bisa dibawa ke pasar internasional, termasuk industri kreatif di dalam negeri kita. Danantara dapat memberikan dukungan finansial, mentoring, serta akses ke pasar internasional bagi perusahaan rintisan berbasis teknologi untuk market-market internasional, termasuk misalnya ke India, ke Afrika, dan lain sebagainya. Selain itu, kolaborasi dengan universitas dan lembaga riset negara dan juga swasta bisa membantu untuk inovasi yang dikembangkan supaya memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dan bisa diimplementasikan baik di pasar dalam negeri maupun pasar internasional. Digitalisasi juga harus mencakup sektor-sektor tradisional, misalnya seperti sektor pangan, maritim, manufaktur, energi, dan juga layanan keuangan. Dengan memanfaatkan teknologi seperti AI misalnya, big data, blockchain, maka bisnis lokal dapat meningkatkan efisiensi serta daya saing mereka. Misalnya sektor pertanian bisa mengadopsi sistem pertanian yang presisi untuk meningkatkan produktivitasnya, sementara misalnya UMKM dapat memanfaatkan platform e-commerce atau ekonomi digital yang disiapkan untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Danantara siap go global. Idealnya, di tengah pasar global yang semakin borderless serta terjadinya multipolarisasi ekonomi dunia, Indonesia harus mampu memanfaatkan keunggulan kompetitif dan komparatifnya di tengah-tengah perubahan geopolitik dan geoekonomi yang saat ini cenderung menguntungkan Asia, termasuk Indonesia tentunya. Mengapa? Karena Asia relatif masih murah biaya produksinya, SDM tidak seburuk kawasan Afrika, dan tidak kalah dengan negara-negara maju lainnya, ditambah dengan kekuatan BRICS yang menjadi alternatif poros ekonomi baru dunia. Indonesia ada di dalamnya. Keberadaan Danantara harus mengangkat Indonesia tidak hanya jago kandang. Di era ekonomi digital, inovasi dan teknologi akan membantu meningkatkan daya saing Indonesia. Banyaknya inovasi oleh para elemen bangsa dari swasta dan juga perguruan tinggi harus bisa ditangkap oleh Danantara sebagai sumber daya baru yang didorong untuk berhasil di pasar dalam negeri maupun untuk ekspansi ke pasar internasional. Danantara dapat berperan strategis dalam menciptakan transformasi digital di Indonesia yang akan membantu perusahaan lokal agar mampu bersaing di pasar internasional. Tanpa investasi yang memadai di sektor digital, Indonesia berisiko tertinggal dan hanya menjadi pasar bagi produk serta layanan asing yang masuk ke dalam negeri. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat ekosistem startup teknologi dan industri kreatif dalam negeri. Danantara dapat memberikan dukungan finansial, mentoring, serta akses ke pasar internasional bagi perusahaan rintisan yang berbasis teknologi. Selain itu, kolaborasi dengan universitas dan lembaga riset juga diperlukan untuk memastikan bahwa inovasi yang dilakukan memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan bisa diimplementasikan secara luas. Kemudian dengan fokus pada sektor unggulan yang memiliki potensi ekspor yang tinggi, misalnya pada energi terbarukan, manufaktur berteknologi canggih, dan industri kreatif. Sektor-sektor ini dapat menjadi penggerak pertumbuhan yang membawa dampak yang luas bagi ekonomi domestik. Dengan investasi yang terarah, Danantara bisa mendorong korporasi dalam negeri kita untuk tidak hanya berkembang di dalam negeri, tetapi juga menjadi pemain utama di pasar global. Danantara jangan hanya bersaing dengan perusahaan lokal dalam negeri, ajak perusahaan lokal kita untuk go internasional. Sebaliknya, kemitraan strategis yang mungkin akan dibangun oleh Danantara dengan perusahaan global harus diarahkan untuk meningkatkan daya saing industri nasional kita, bukan justru menciptakan ketergantungan yang berisiko mematikan bisnis lokal kita dalam jangka panjang. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, riset dan juga pengembangan penelitian yang lainnya, serta peningkatan kapasitas teknologi harus menjadi prioritas utama di dalam investasi Danantara ke depan. Danantara dapat memfasilitasi ekspansi perusahaan lokal ke luar negeri melalui mekanisme pembiayaan yang lebih fleksibel dan strategi penetrasi pasar yang kuat. Dengan demikian, bukan hanya perusahaan besar yang menikmati keuntungan ekspansi global, tetapi juga bisnis menengah dan kecil yang dapat ikut tumbuh dalam ekosistem ekonomi yang lebih luas. Jika semua ini berjalan dengan benar, tidak ada korupsi, maka Danantara mungkin bisa menjadi salah satu sovereign fund terbesar di Asia
mengalahkan Singapura dalam 5-10 tahun yang akan datang. Bagaimana menurut kalian? Apakah Danantara bisa membawa optimisme kemajuan dan daya saing BUMN di kancah internasional? Atau malah sebaliknya melemahkan BUMN yang ada sekarang? Ayo berikan pendapat kalian dengan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung konten Kupas FS yang akan datang. Sampai berjumpa kembali pada konten Kupas FS. Saya Farid Subhan, salam Miracle.